penulisan sejarah atau historiografi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Sabrina Dian Rajmani, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang akan menemani waktu belajar teman-teman, khususnya kelas 10 SMK di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ialah tentang penulisan sejarah atau historiografi yang terdiri dari pengertian, sifat-sifat, jenis-jenis, serta contoh dari historiografi. Yang pertama, pengertian historiografi. Apa itu historiografi? Historiografi berasal dari kata histori atau historio yang berarti sejarah dan grafi yang berarti deskripsi atau penulisan. Nah, dari dua kata tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyebut definisi historiografi sebagai penulisan sejarah. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Dengan kata lain, historiografi merupakan sudut pandang seorang sejarawan dalam menghasilkan atau memunculkan beberapa versi untuk penulisan satu peristiwa sejarah. Yang kedua, sifat-sifat historiografi. Historiografi memiliki dua sifat, yakni A. Problem oriented atau berorientasi pada sebuah masalah, yang dimana proses penulisan sejarahnya menggunakan metode penelitian. B. No problem oriented atau tidak berorientasi pada sebuah masalah, yang dimana proses penulisan sejarahnya secara naratif atau hanya cerita saja. Yang ketiga, jenis-jenis historiografi. Dari waktu ke waktu, penulisan sejarah selalu saja berkembang. Setiap periode sejarah akan melahirkan penulisan sejarah yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dalam konteks inilah, historiografi di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Kira-kira apa saja ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. A. Historiografi tradisional. Penulisan sejarah atau historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan masuk dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Adapun ciri-ciri historiografi tradisional ialah sebagai berikut. A. Istana sentris. B. Berpusat pada kedaerahan karena banyak menuliskan sejarah suatu daerah tertentu. C. Regiosentrisme. D. Etnosentrisme. Dan yang terakhir ialah religio magis. Historiografi tradisional pada zaman Hindu-Buddha ini pada umumnya ditulis di sebuah prasasti atau naskah kuno seperti hikayat dan babat, dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui berbagai macam peristiwa sejarah yang terjadi di zaman tersebut tepat di saat seorang raja memerintah. Nah, berikut ini merupakan contoh dari historiografi tradisional, seperti Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Tanah Jawi, Babat Majapahit, dan masih banyak lagi. B. Historiografi kolonial merupakan karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintah kolonial di Nusantara, yakni sejak zaman VOC pada tahun 1602 sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942. Adapun ciri-ciri historiografis kolonial yakni A. Bersifat Belanda sentrisme atau Eropa sentrisme. B. Ditulis oleh seorang Belanda atau Eropa. C. Sumber-sumber sejarah yang dipergunakan berasal dari arsip negara di negeri Belanda dan di Jakarta atau Batavia, dan pada umumnya tidak menggunakan sumber-sumber Indonesia. Dan yang terakhir, fokus pembicaraan dalam penulisan sejarah ini
ialah berbagai aktivitas bangsa Belanda dan bukan kehidupan rakyat bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Nah, adapun contoh historiografis kolonial ialah sebagai berikut. Yang pertama, karya Thomas Stamford Raffles berjudul The History of Java yang terbit pada tahun 1817. Yang kedua, Indonesian Trade Society karangan Y.C. van Leur. Dan yang terakhir, The Aceh yang terbit pada tahun 1893 karya Christian Snoek Hoorngroenje. Jenis-jenis historiografi yang terakhir yakni historiografi nasional atau modern. Menurut Sartono Kartodirjo, historiografi nasional atau modern merupakan penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri dengan menerapkan studi sejarah kritis. Historiografi nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sentris. Yang kedua, membangun nasionalisme. Yang ketiga, tidak hanya berpusat pada tokoh-tokoh besar, namun juga menampilkan peran-peran rakyat kecil. Yang keempat, menggunakan metodologi penelitian sejarah. Dan yang terakhir, bersifat kritis histori. Sebagai contoh, historiografi nasional atau modern ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Yang kedua, radikalisme petani atau esai-esai sejarah karya Kunto Wijoyo. Dan yang ketiga, Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 sampai dengan 6 karya Sartono Kartodirjo serta Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara karya R. Muhammad Ali. Nah, bagaimana teman-teman mengenai penjelasan yang telah diuraikan tadi? Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi penulisan sejarah atau historiografi? Tentunya sudah, bukan? Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi penulisan sejarah atau historiografi ya. Sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa.